Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia, bangsa-bangsa, suku-suku, dan di dalam bangsa suku tersebut ada salah seorang yang mendobrak pintu-pintu kezaliman, kemusyrikan, dan menuntun umat manusia keluar dari zaman kegelapan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geofazio, teman-teman yang saya banggakan, tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci. Bulan Ramadan juga sering disebut dengan bulan yang penuh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Fahadallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian alaikum siyamuhu, saum adanya. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan ingat, keberkahan itu dibagi menjadi dua. Yang satu ialah keberkahan di akhirat, dan yang kedua keberkahan di dunia. Contoh keberkahan di akhirat yaitu ketika kita melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan bulan Ramadan juga ialah bulan yang sangat dinantikan oleh umat manusia. Bahkan tidak hanya oleh umat-umat muslim saja, bahkan oleh nonis-nonis yang ada di Indonesia juga. Kenapa? Contoh, ketika akan menjelang waktunya buka puasa, jam 4 sampai jam 6 sore, pasti baik itu di kota ataupun di kampung sudah ada nonis-nonis yang berburu takjil. Dan contoh yang kedua ialah ketika umat muslim ataupun nonis-nonis berjualan baju-baju koko ataupun berjualan takjil pasti akan habis terjual. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberkahan di bulan suci Ramadan itu tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, namun keberkahan juga dirasakan oleh nonis-nonis juga selain umat muslim. Nah, datang kepada kita pertanyaan, bagaimana sih kita bisa mencapai atau mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan? Apakah ada yang tahu? Nah, dengan cara melakukan amal ibadah-ibadah kita atau meningkatkannya, seperti sholat wajib, sholat sunnah, saum, sedekah, mengaji, membantu teman, dan yang lain-lain. Namun, ibadah-ibadah itu tidak cukup bagi kita untuk bisa mencapai atau mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Yaitu apabila
kita ingin mencapai keberkahan di bulan suci Ramadan, ialah kita harus mengetahui, memahami, dan mengamalkan dua syarat diterimanya amal ibadah kita ke dalam ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Karena apabila kita hanya melakukan ibadah-ibadah saja tanpa mengetahui, memahami, mengamalkan amalan diterimanya syarat-syarat ibadah kita, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan otomatis juga kita tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, dua syarat diterimanya amal ibadah kita itu ialah yang ke satu, ikhlas. Pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan kalimat ikhlas. Nah, ikhlas ialah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berharap untuk mendapatkan pahala dan ridhonya. Dan yang kedua ialah muttaba'ah. Apakah ada yang tahu apa itu muttaba'ah? Jadi muttaba'ah itu ialah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa-apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, tanpa menambah-nambahkan dan tanpa mengurangi. Nah, dan tanpa ada unsur kebid'ahan atau disebut dengan kejahilan dalam beramal. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin mencapai atau mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, maka kita harus memenuhi dulu dua syarat tadi, yaitu dengan mengetahui, memahami, dan mengamalkan dua syarat diterimanya amal ibadah kita ke dalam ibadah-ibadah yang kita akan lakukan. Insya Allah apabila kita sudah mengetahui, memahami, dan mengamalkan syarat tersebut dalam ibadah kita, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis kita juga akan mencapai atau mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.